Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yudhanya Siva, NIM 1941230127, kelas 2E, Prodi D4 MPB. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membuat sebuah benda kerja dengan material aluminium, dan di sini saya menggunakan software Mastercam X5 dan menggunakan mesin milling. Jadi pertama-tama kita buka dulu software Mastercam-nya. Nah, kurang lebih tampilan awal seperti ini. Pastikan satuan ukuran di sini dalam satuan metrik, bukan dalam satuan inci. Untuk merubahnya kita bisa masuk ke setting, kita ke konfigurasi, kita pilih analyze, kita pilih ke milimeter, dan di bawah kita pilih metrik, kita centang. Lalu untuk mengganti warna latar background ini kita bisa setting lagi, konfigurasi, masuk ke colors. Nah, di bawah ini buat ganti background. Di sini saya menggunakan background default saja. Saya close. Lalu selanjutnya kita munculkan garis sumbu dengan cara pencet di keyboard Anda F9. Nah, seperti ini. Lalu kita langsung saja proses ke penggambaran. Yang pertama kita menggambar persegi ini terlebih dahulu dengan satuan ukuran 90 kali 80. Kita buat rectangle, kita buat di sini 90 kali 80. Nah, ini. Lalu yang kedua kita bikin persegi juga yang bagian sini yang ukuran 50 dan 40, 50 kali 50 dan 40 40. Nah, kita masuk ke rectangle lagi. Untuk di sini koordinatnya yang ukuran 50 kali 50 bisa dimasukkan 27,5, sumbu X-nya, sumbu Y-nya 40. Ukurannya di sini 50, ini 50, sini 50. Kita klik yang answer to center 27,5 kali 40, benar. Ini masih ada kesalahan, saya hapus ulang. Klik rectangle, sini X-nya 27,5, enter, sini 40, enter. Sini kita klik ini, nah 50, sini juga 50. Nah, seperti ini. Kita checklist, kita masuk ke rectangle yang kedua, masih sama, ukurannya yang berbeda 40 kali 40, sumbu X-nya 27,5 tinggal 40. Di titik tengah sini. Nah, oke, kita centang. Begitu kita bikin ke garis tengah buat misalnya. Kita bikin garis tengah. Nah, ini menandakan tengah-tengah dari sebuah persegi ini. Kita tarik sini. Oke. Selanjutnya kita bikin lingkaran yang bagian terluar ini dengan ukuran R25 dan R20. Kita klik create center point. Kita klik di bagian terluar sini atau koordinatnya yaitu 52,5 kali sumbu Y-nya 40. Kita klik di sini. Kita masukkan di sini R-nya 25. Selanjutnya kita checklist, kita masuk ke create circle center point. Kita masukkan di titik yang sama, koordinatnya 52,5 kali 40.
Nah, klik di sini, masukkan radiusnya 20, kita centang. Lalu selanjutnya kita masuk ke pembuatan lingkaran yang dengan radius R12. Kita masuk ke create center point. Kita klik di koordinat 52,5 dan sumbu y-nya 65. Kita klik di sini. Oh, mohon maaf, salah. Selanjutnya kita coba lihat lagi di sini. Di sini untuk R12-nya koordinatnya sumbu X-nya 40,5, sumbu Y-nya 65. Radiusnya kita masukkan di sini 12. Kita centang. Kita bikin lingkaran lagi dengan koordinat yang sama, 5. Radiusnya masukin di sini, yang digambar diperlukan yaitu R4. Nah, seperti ini. Lalu kita bikin di bagian sisi yang paling sisi bawah, kita dengan gunakan yang sama, masukkan di sini ukurannya 12, sumbu X-nya 40,5, sumbu Y-nya 15. Masukkan di sini 12. Oke, kita centang. Kita buat lagi dengan koordinat yang sama, 40,5, sumbu Y-nya 15. Ukurannya R-nya 4. Nah, kita centang. Lanjut kita buat lingkaran yang ini, yang ukurannya R6 dan R3, berada di 5 titik ini. Lalu kita dengan cara yang sama, kita masukin sumbunya 52,5, sumbu Y-nya 60. Di sini ukurannya kita masukin R3. Kita centang, kita lakukan yang sama. Di sini satuannya 6, ukurannya 6, R6, koordinatnya sama. Kita centang. Lalu kita untuk menggambar yang bagian sisi kiri ini, kita tidak perlu menggambar secara manual lagi. Kita cukup menggunakan Xform Translate. Nah, kita klik dua lingkaran ini, lalu kita enter. Masukkan sudutnya tadi digambar 50 kurangi 26, yaitu 24. Kita masukkan 24 di sini. 24. Masukkan 24, lalu kita klik bagian direction, kita pilih ke yang arah kiri seperti ini. Nah, lalu kita centang. Sudah selesai, lalu kita gambar yang bagian bawah. Masih cara yang sama, 50. Sama di sini sumbu X-nya 52,5, sumbu Y-nya 20. Ukurannya di sini 3. Lalu kita centang. Lalu kita buat dengan cara yang sama, sumbu yang sama juga. Dan ukurannya di sini 6. Nah, lalu untuk memunculkan seperti di atas, kita menggunakan Xform Translate. Kita klik dua lingkaran ini, kita enter. Masukkan 24 di sini. Kita klik sini. Oke, kita checklist. Selesai, kita lalu bikin lingkaran yang di sini. Kalau gini kita langsung secara gini aja, atau masukkan koordinatnya juga sama, 72,5, sumbu Y-nya 40. Lagi ke sini kita masukkan di sini 3.
centang kita buat lagi yang ukuran 6 masuk ke sini, lalu kita bikin fillet di sini. Kita bikin fillet di sini dan kita bikin chamber. Filletnya ini ukurannya R10, untuk chambernya 5x45. Di sini belum dikasih ukurannya, mohon maaf sebelumnya. Chamber nilainya kita masukin 10. Dari sini, sini. Kita centang, lalu kita ke chamber. Chamber di sini nilainya panjangnya udah 5, untuk angle-nya udah 45. Kita tinggal klik saja di sini. Ini oke, kita centang lagi. Nah, dari sini kita tinggal hapus garis yang tidak diperlukan dengan menggunakan trim. Kita klik trim, lalu pilih yang divide atau delete. Nah, kita tinggal klik yang di sini.
Nah, jika garisnya tidak diperlukan udah terbuang semua, lalu kita masuk lagi ke chamfer, kita bikin fillet maksud saya. Kita masukkan nilai 10, kita buat di sini dan di sini, dari sini, dari sini ke sini, dan di sini ke sini. Nah, seperti ini. Dan untuk selanjutnya kita bikin fillet lagi, tapi dengan nilai 5. 5 kita di sini dan di sini, sini dan sini ke sini, sini ke sini, di sini ke sini, sini ke sini, sini ke sini, sini ke sini, dan sini ke sini, sini ke sini dan sini. Pada salah. Ini ke sini. Nah, seperti ini. Kita checklist. Dan selanjutnya kita mungkin ada garis yang terputus, kita sambungkan lagi. Seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke pengerjaan, kita mesin type, pilih mil, milih default. Stak setupnya kita sesuaikan dengan luas benda kerja kita. Untuk Y-nya saya di sini masukkan 80, untuk X-nya 90, dan untuk tebal benda kerjanya saya gunakan sini 25. Dan untuk koordinat X-nya saya di sini 45, sini 40. Saya centang. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke toolpad, kita masuk ke facing. Oke, kita centang. Lalu kita pilih chain, kita pilih yang sisi luar. Nah, kita centang. Nah, untuk toolnya kita masukkan terlebih dahulu karena kita tadi belum masukin sama sekali toolnya. Kita pilih filter, kita pilih end mill flat, kita centang, kita select library. Nah, kita pilih di sini menggunakan 10 flat end mill, kita centang. Lalu kita klik 2 kali di sini. Untuk saya merubahnya di sini, untuk floatnya di sini saya rubah ke 25, soldernya juga 25, overall length-nya juga masih sama. Parameter kita rubah ke yang perlu kita rubah yaitu feed rate-nya 432, plung range-nya kita rubah ke 1000, feed rate-nya ke 2000, dan spindle speed 1000. Nah, kita centang. Holdernya di sini bebas ya, tidak ada ketentuan. Lalu untuk cut parameternya, masih sama. Depth of cut-nya kita nyalain. Lalu linking parameternya kita rubah ke absolute. Depth-nya buat 3. Di sini depth-nya benar, lalu kita centang. Nah, seperti ini. Untuk ngeceknya kita bisa klik backplot di sini sebelah logo untuk mengeluarkan G-code. Lalu selanjutnya kita proses ke kontur. Kita masuk ke kontur. Lalu
Kita pilih chain, kita pilih ini seperti ini, kita centang. Lalu untuk toolnya kita masih sama, menggunakan 10 flat and wheel. Cut parameternya masih sama, depth cut-nya dinyalakan saja. Maximum step-nya saya di sini saya rubah ke 20, kedua maksud saya. Lead in out-nya biarkan nyala, smoothie pass-nya saya di sini saya masukkan 6. Linking parameternya absolute, absolute, absolute. Di sini untuk kontur tadi digambar. Di sini yang diperlukan adalah 20, makan berarti di sini negatif 20. Oke, saya centang. Ada kesalahan ini sebenarnya. Kita masuk lagi toolpad, kontur, chain, kita pilih di sini. Untuk toolnya masih sama, cut parameternya biarkan, depth cut-nya nyalain. Sini depth cut-nya 2, in out-nya nyalain, motivasi nyalain, dimasukkan 6. Linking parameternya kita rubah ke absolute semua. Di sini sesuai gambar tadi negatif 20. Waduh. Mohon maaf tadi terjadi kesalahan, ada kesalahan teknis. Ini tadi sudah saya benerin, alhamdulillah sudah selesai. Lalu selanjutnya kita masuk ke proses paket. Kita paket, masuk ke toolpad, pilih ke paket. Nah, kita pilih chain, kita pilih yang di sini. Nah, seperti ini. Kita checklist. Untuk toolnya di sini masih sama, menggunakan 10 flat and wheel. Parameter masih sama, roughing-nya menggunakan mob spiral, entry motion-nya helix, finishing-nya di sini basisnya ada 2, di sini 0,2. In out-nya matikan, linking parameternya kita absolute. Di sini paketnya menggunakan tadi digambar negatif 10, berarti negatif 10 kita centang. Nah, seperti ini. Lanjut kita masuk ke pocket lagi. Oke, kita pilih chain, kita pilih lingkaran yang dengan diameter 4 ini. 4, lalu kita centang.
Lalu toolnya kita menggunakan 3 flat end mill ini. Untuk roughingnya kita mob spiral sama, entry motionnya helix, finishingnya sama, link onnya mati, dapet mati, break group mati, linking parameternya kita rubah ke negatif 10 biar sama kayak tadi. Nah, seperti ini. Kita lanjut ke lingkaran bagian bawah sini, caranya sama, pakai paket. Kita pilih di sini, centang. Untuk toolnya menggunakan sama, 3 flat end mill, parameternya biarkan, parameter mau spiral, motion di sini helix, finishingnya sama, ini parameternya tinggal rubah ke depth-nya negatif 10, kita checklist. Nah, seperti ini saatnya kita masuk ke proses drilling. Untuk kelima lubang ini, masuk toolpad, kita drill. Nah, kita tinggal klik di bagian tengah kelima lingkaran ini. Seperti ini ya. Kita checklist. Untuk toolnya kita menekan 83 drill yang ini. Nah, kita akan parameternya biarkan, linking parameternya kita rubah ke absolute. Untuk kedalamannya kita ini biar tadi kan ketebalannya benda 25, kita buat ke 27 agar biar bisa menembus sampai bawah gitu. Nah, kita centang. Nah, seperti ini. Sudah selesai, mulai proses dari awal facing sampai drilling sudah semua. Lalu kita coba lihat lewat backplot. Caranya pastikan semua checklist seperti ini. Nah, lalu kita backplot. Ini kita tampilkan isometrik. Nah, seperti ini. Lalu kita jalankan. Ini udah masuk proses kontur. Ini masuk proses paket. Ini seperti ini proses paket tadi. Nah, ini juga masuk proses paket. Nah, udah kita lihat dari sisi atas. Oke, udah tembus ke bawah ya. Kita checklist. Lalu saatnya kita mengeluarkan G-code-nya. Kita klik logo J1 ini sebelah backplot tadi. Kita klik. Kita pilih no. Kita pilih NC file-nya override. Kita centang. Nah, tunggu sampai selesai. Prosesnya agak lama ya waktu ngeluarin G-code ini. Nah, ini udah mulai keluar file G-code-nya.
Nah, kurang lebih seperti ini. Lalu kita untuk save-nya, kita pilih file, save as. Nah, kita pilih folder yang dimana kita ingin menyimpan file ini. Itu bebas, terserah masing-masing ya. Oke, sudah. Kita close. Nah, terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan kembali terima kasih. Saya tutup. Demikian, mohon maaf apabila ada yang kurang. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.